tips lain kemarin untuk supaya fleksibel. bagi supaya lebih mudah di download sama jadi sama itu. Kita WA kirim apa? Nggak kirim. TikTok kan. Oke, silakan Indah. Oke. Oh ya. Terima kasih sebelumnya ya Pak ya. Saya diberi kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya saya kan belum pernah tahu apa itu polis ya. Karena saya juga baru di LNG dan juga saya bagian bank garansi. Di sini saya mau nanya, tadi kan ada katanya itu beberapa polis yang dikecualikan ya Pak ya. Yeah. Itu apa aja, sama di dalam polis itu apakah ada waktu yang diberi di situ? Misalnya kayak kalau bank garansi itu kan 3 bulan atau 3 bulan atau 9 bulan atau setahun gitu kan ya Pak ya. Nah terus di polis itu ada atau enggak, sama apakah di polis itu bahasanya bisa dirubah sesuai permintaan dari klien gitu aja. Terima kasih. Oke, oh ya, ini Indah juga dari divisi financial risk sehingga belum pernah melihat polis asuransi yang general. Nah, penjelasannya sama seperti yang Hanifah ke Fani bahwa memang di dalam surety polisnya berbeda karena itu dia berupa dokumen jaminan, disebutnya juga bid bond kan gitu. Tadi apakah boleh dirubah polisnya atau di customize? Oh ya. Oke, pengecualian dulu ya. Tadi saya sampaikan pengecualian itu ada 2. Ada pengecualian yang berlaku umum dan berlaku di semua polis asuransi. Bahkan tidak hanya di semua polis asuransi, dalam kontrak-kontrak lain pun juga dikecualikan. Misalnya disebutnya di kontrak itu namanya force majeure. Force majeure itu bisa di situ huru-hara dan sebagainya, dan ya risiko perang dan sebagainya. Nanti kita akan bahas, tapi pengecualian itu memang ada yang sifatnya umum, berlaku di hampir semua polis, dan juga ada yang khusus, hanya dikhususkan untuk risiko yang ini, bahwa asuransi tidak menjamin ini untuk yang seperti ini. Misalnya untuk alat berat, biasanya kalau Fadli terbiasa, kalau alat beratnya digunakan di atas ponton, maka polisnya tidak berlaku. Seperti itu, itu pengecualian khusus. Nah, tadi apakah bahasa polis itu bisa dirubah? Bahasa standarnya nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah data-datanya. Jadi schedule-nya, penjelasan yang di dalam schedule itu boleh kita rubah sesuai dengan kenyataan, seperti fakta-fakta yang ada di klien. Tetapi isi polis tidak bisa dirubah. Tapi yang bisa dirubah adalah jaminannya, peluasannya, pengecualiannya. Justru disitulah dituntut keahliannya seorang broker asuransi. Jadi ketika dia melihat sebuah risiko alat berat, misalnya, oh ini alatnya gini, misalnya tadi. Kalau polis asuransi biasa, ini kalau bekerja di swamp area, di atas ponton, di atas kapal, ini polisi nggak bisa bangun, bisa cover nih, pasti nggak dijamin. Nah, kita sebagai broker, kita negosiasi ke asuransi. Bolehkah dipertimbangkan polis ini, yang ini boleh menjamin juga kalau unitnya bekerja di atas ponton, misalnya. Terus kemudian kita juga mengantisipasi berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, wah ini kalau risiko seperti ini, kita harus tambahkan klausula ini, perluasan ini. Kita harus gunakan pengecualian ini, pengecualian sebagainya. Nah, itu tugasnya broker. Jadi memang secara standar nggak bisa dirubah, tapi berdasarkan pengalaman pengetahuan, terutama oleh broker, polisi itu bisa berubah. Misalnya, kalau beli asuransi langsung ke perusahaan asuransi tanpa lewat broker, mungkin polisnya tipis saja, karena perusahaan asuransi hanya memberikan jaminan yang standar. Tapi kalau melalui broker, polisnya tebal banget. Kenapa? Karena ditambahkan klausulanya, mau cover ini, ini kecualiannya, ini sebagainya. Itu Indah salah satunya. Cukup jelas? Jelas. Ya. Satu lagi Pak. Ya. Pertanyaan.
ada jangka waktunya atau nggak di dalam polis itu? Oh ya, ada jangka waktu. Jadi pasti setiap polis asuransi ada jangka waktunya. Period of insurance kalau disebutnya. Standarnya polis asuransi itu berlaku 12 bulan. 12 bulan standarnya. Jadi asuransi kebakaran itu 12 bulan, asuransi kendaraan bermotor 12 bulan. Tapi ada polis juga yang tidak mengikuti standar, tapi dia mengikuti kontrak. Misalnya asuransi proyek. Kalau proyek pembangunan itu perlu waktu 12 bulan, ya 12 bulan. Tapi kalau perlu 24 bulan, maka asuransinya 24 bulan berlakunya. Tapi ada juga polis asuransi yang nggak ada batasnya, duration aja, yaitu asuransi pengiriman barang. Pengiriman barang itu tidak ada peraturannya mau berapa hari, mau berapa lama sampai barangnya. Jadi dia voyage. Jadi memang diperkirakan berangkat hari ini tanggal 10 misalnya. Diperkirakan akan sampai tanggal 20. Tapi polis asuransi tidak akan menulis bahwa polis asuransi ini hanya berlaku sampai tanggal 20. Tidak. Jadi berlakunya sampai barang itu datang. Karena tidak ada kepastian dalam perjalanan itu waktunya 10 hari atau lebih. Gitu. Jadi poinnya adalah polis itu pasti ada batas waktunya. Pada umumnya 12 bulan, tapi ada juga berdasarkan kontrak, tapi ada juga yang tidak ada batasnya sepanjang masih belum. Oke.